Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Hai, kalian apa kabar? Ada cerita apa hari ini? Sini cerita yuk, di teman cerita. Nah, di teman cerita ini, aku pingin jadi tempat kalian bercerita. Kita berbagi kisah, berbagi suka duka, kita cari solusinya bareng-bareng, atau bisa jadi memotivasi satu sama lain. Nah, pernah kepikiran nggak? Kok kita kayak ngerasa kurang terus gitu ya? Apa selalu aja kita bandingin dengan orang lain? Atau pas udah dikasih rasanya nggak cukup? Ya namanya juga manusia sih, emang nggak pernah puas. Selalu aja kayaknya ada kurangnya. Walaupun udah pernah, misalnya aku akan bahagia kalau dapat ini. Aku akan bahagia kalau gini. Dan kita kadang suka lupa kalau ternyata kita seiring berjalannya waktu kita udah mendapatkan goals yang zaman dulu kayaknya cuma ngimpi aja gitu. Intinya kayak kurang bersyukur. Nah kali ini aku mau bagiin komentar inspiratif yang bikin aku happy pagi ini dan kayaknya nggak salah buat berbagi ini juga ke kalian biar kalian juga bisa semangat. Nah di postingan yang ini ada komen dari Fajri 063. Saya sekarang go with the flow aja lah. Nggak terlalu ngotot. Semua udah ada porsinya masing-masing seperti yang Mas Didit bilang. Menerima dan mensyukuri hal-hal kecil dan sederhana jadi lebih bikin bahagia. Salah satu hal yang selalu aku ingat adalah ya go with the flow itu. Dan mensyukuri hal kecil yang sederhana yang malah bisa bikin kita bertahan menjalani hidup ini seberat apapun itu. Karena menerima dan bersyukur adalah dua kunci pengubah hidup. Ya mungkin kedengarannya sederhana ya. Padahal dari dua kunci ini bikin hidup kita jadi berubah drastis. Buat aku, hidup itu seperti bagaimana cara kita memakai kacamata. Dengan kacamata yang salah, kita akan melihat hidup itu tidak berwarna. Tetapi ketika kita misalnya melepas satu kacamata dan ganti kacamata lain, melihat hidup dari sudut yang berbeda, kita jadi lebih sabar dan penuh dengan pertimbangan saat mengikuti flow itu agar bisa terus upgrade dan semakin mendekati hal yang kita inginkan. Ada satu komentar lagi nih, salah satu orang yang bisa menemukan apa arti bersyukur dan menerima di postingan yang sama. Dari Regitagi_DD. Pengen nangis. Baru sadar akhir-akhir ini maksain diri karena selalu lihat ke atas. Padahal jadi biasa aja, udah cukup kalau kita bersyukur. Selama ini selalu maksain diri sama maksain pasangan biar punya ini itu. Katanya selalu lihat pencapaian orang lain tanpa disadari. Jadi selalu mengabaikan hal-hal sederhana yang padahal bisa bikin bahagia. Ya, aku juga pernah kok ada di titik itu. Aku juga pernah ngerasain hal tersebut. Ada di saat dimana aku yakin bisa terus maksain dan ujung-ujungnya kesannya terlalu dipaksain. Malah jadi nggak bagus buat aku, malah jadi nggak bagus untuk produk yang dihasilkan. Pokoknya semuanya serba nggak bagus. Kenapa? Karena aku berangkat dari titik yang dimana aku selalu merasa kekurangan. Emang ya, kadang karena hiruk pikuk hidup ini kita jadi suka lupa untuk banyak pertimbangan karena sesuatu. Karena misalnya trigger ngelihat pencapaian orang lain, ngelihat postingan orang lain, pagi-pagi tadinya pingin termotivasi kok akhirnya jadi sedih dan jadi down karena kita ngelihat postingan teman-teman kita. Kita suka lupa untuk melihat bagaimana sih perjuangan kita sendiri dan mensyukuri hal-hal yang kecil dan sederhana. Bersyukur ya masih ada keluarga yang menyayangi kita, masih ada makanan yang bisa kita makan hari ini, masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri. Atau misalnya main sama kucing-kucing, karena kebetulan aku suka kucing. Main sama kucing-kucing rasanya bikin happy. Jadi hal-hal ini nih teman-teman yang kadang menjadi kebahagiaan kita yang bisa membangkitkan semangat kita untuk menjalani hari-hari. Untuk menjadi kekuatan kita buat maju. Untuk menjadi kekuatan kita untuk melihat bahwa ternyata kesedihan itu justru men-trigger hal-hal yang lebih baik dari diri kita. Nah dari dua komentar itu bikin aku sadar bahwa ya nggak apa-apa kok di hidup ini kita punya banyak sekali hal-hal ingin kita capai, ingin kita dapatkan. Apa betul hal yang benar ini adalah hal-hal yang kita butuhkan?
Atau sebenarnya cuma keinginan semata-mata aja karena misalnya kita mau nunjukin diri kita sama si mantan. Mau nunjukin kita bahagia atau berhasil karena ingin menunjukkan revenge kita untuk seseorang. Nah, aku juga pengen berbagi. Aku pengen banget sesuatu sampai pernah melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Seperti halnya waktu itu aku pengen banget misalnya bikin baju-baju di mana ketika aku ada beberapa project aku pengen semuanya aku mendapatkannya. Dan di situ akhirnya aku jadi serakah, aku jadi lupa diri, aku jadi lupa dengan kerja keras tim aku, yang ada akhirnya aku jadinya marah-marah dan itu nggak sehat dan itu nggak bagus. Justru dari situ aku mulai bisa menghitung atau counting my blessing, melihat betapa banyak ternyata hal-hal kecil yang harusnya aku syukurin. Dan dari situ karena kejadian-kejadian itu banyak sekali hal-hal baik yang aku lewatin. Dan aku jadi merubah pandangan aku dari yang tadinya suka lupa bersyukur. Jadi sekarang kayaknya bersyukur itu jadi obat deh. Kayaknya bersyukur itu jadi kebiasaan yang aku harus lakukan biar aku tuh selalu dalam mood yang baik, aku selalu dalam mood yang enak, yang seger, yang bisa berkarya. Bahkan sekecil kita bisa menghirup udara pagi dan kita masih bisa dikasih kesempatan untuk hidup. Disitulah namanya syukur yang terbesar. Bahwa kamu masih bisa ada di sini sekarang melihat podcast aku. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa bersyukur setiap hari? Yang pertama dan yang paling gampang dilakuin adalah membuat notes atau catatan. Hal apa saja yang akan kita kerjakan hari ini dan melihat notes kemarin. Jadi kita lihat apa saja sih yang udah kita kerjakan, bagaimana struggling kita, perjuangan kita untuk bisa menyelesaikan hal kemarin. Weh, bravo, kamu hebat banget. Sesimpel bikin notes itu, kamu akan bisa melihat deh bagaimana pencapaian-pencapaian kamu, bagaimana hebatnya kamu, dan menuliskan tentang apa yang sudah kita lalui hari itu. Dan apa sih pelajarannya yang kita dapatkan hari itu. Jadi setiap harinya kita belajar gak cuma di sekolah, tapi ternyata hidup itu adalah ruang kelas yang besar teman-teman, di mana guru-gurunya adalah semua hal dan semua keadaan yang membuat kita menjadi semakin hidup, membuat kita menjadi semakin kaya. Lalu kita juga bisa tambahin note tentang hal apa yang belum bisa kita kerjakan saat itu, atau apa sih yang harusnya kita lakukan, perubahan apa yang harusnya kita respon saat itu. Misalnya aku kemarin misalnya marah-marah, aku tulis harusnya tidak terlalu cepat terpancing emosi, harusnya bisa memberikan jeda sekitar 5 menit untuk bisa berpikir apa yang harusnya aku keluarkan dari omonganku, sehingga omonganku tuh tidak menyakiti orang lain. Lalu di penghujung hari kita menuliskan pelajaran apa, perasaan apa yang udah kita rasakan hari itu. Intinya adalah kita membuat catatan tentang record apa yang sudah yang kemudian akhirnya bisa menjadi pembanding untuk hari-hari yang akan kita lalui ke depannya, dan mungkin dari situ akan ada solusi dari keresahan-keresahan kita. Dan yang terakhir, kita bisa mengingat kembali dan membuat pengalaman yang sudah kita lalui menjadi sebuah pembelajaran. Atau bahkan mengingat momen yang menurut kita sangat berharga dan bersyukur atas hal itu. Kalau aku punya notes tentang apa yang sudah aku lalui kemarin, dan aku punya satu notes tentang my grateful notes atau catatan bersyukur aku. Sehingga ketika aku melihat catatan itu, dari yang misalnya tadinya lagi marah-marah, pas ngeliat itu, oh iya banyak sekali hal yang harus aku syukurin ya gitu. Nah, kalau kamu udah terapin tips di atas, kamu pelan-pelan bisa melihat bagaimana kemudian hal-hal tersebut membawa perubahan yang sangat baik untuk kamu. Dan ketika kamunya jadi semakin baik, kualitas kerja kamu jadi baik, produktivitas kamu jadi meningkat, dan gak ada lagi tuh ngeluh-ngeluh yang ujung-ujungnya jadi bikin marah-marah atau jadi bikin emosi, dan akhirnya karena emosi gak ada solusi. So, terkadang bukan kebahagiaan yang mendatangkan syukur, tapi dengan bersyukurlah kita akan bisa merasakan kebahagiaan. Nah, kalau kalian ada cerita seru juga, boleh dong cerita di kanal sosial mediaku. Mau komen atau DM juga boleh. Ditunggu cerita kalian. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak cerita seru lainnya. Terima kasih teman-teman.